Halo guys, ketemu lagi di channelnya Queenas. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Yang banyak dibantu ya teman-teman, di subscribe, di komen, di like, di share ya. Oke, biar kita juga bikin lagi semangat bikin kontennya, cerita-ceritanya ya sama Queen ya. Nah, hari ini kita mau baca-baca buku cerita. Nah, ini di sini pintu ada berapa ya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Nah, Halo guys, ada aku. Nanti kita lihat ya, Queen baca yang mana ya. Nah, di sini ada buku cerita buat anak-anak nih. Ada yang Itu buat judulnya Kesombongan Jerapah. Sono apa lengket? Kedua, ada Kancil dan Serigala. Nah, ketiga, Burung Onta dan Kasuari. Ini ada Landak yang Kesepian. Ada juga Kancil Melawan Harimau. Sini ada Persahabatan Kucing dan Tikus. Nah, Win mau baca yang mana nih? Mau baca yang mana? Ayo. Kucing Tikus, Kancil Melawan Harimau, Landak Kesepian, Burung Onta dan Kasuari, Kancil dan Serigala, atau Kesombongan Jerapah? Kesombongan Jerapah. Oke deh. Nah teman-teman, Win sekarang mau baca buku cerita nih. Judulnya Kesombongan Jerapah ya. Oke, kita sekalian tes nih. Udah bisa baca loh. Udah bisa baca, udah bisa nulis, udah pinter ya. Coba dimulai, coba ceritanya gimana? Ayo baca. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ramah. Dia memiliki seorang putri yang sedang sakit. Oh gitu. Jadi dia memiliki putri yang sedang sakit. Si jerapah ya? Bukan singa. Oh singa. Ini papa bacanya, Win kan bacanya sambil duduk, papa lagi sambil tiduran. Jadi Win ceritanya lagi baca cerita buat papa ya. Lama-lama papa tidur nanti dibacain ceritanya. Sudah berbagi pengobatan diberikan, namun tidak juga sembuh. Oh jadi udah dikasih obat tapi nggak sembuh-sembuh ya. Oke lanjut. Singa, suatu hari sang raja singa membuat maklumat mengambilkan buah anggur kuning untuk mengobati anakku. Aku akan memberikannya mahkota dan emas berlimpah. Oke, terus semua binatang penghuni hutan berkumpul mendengarkan sayembara ya. Itu kawan-kawan, apa kalian akan mengikuti sayembara itu? Tanya jerapah. Terus dijawab sama gajah. Kemudian ikut bicara, kamu sendiri apa ikut, hai jerapah? Tentu saja aku akan ikut, dan pastinya aku yang akan memenangkan sayembara ini. Kata jerapah dengan congkaknya. Dengan congkaknya tuh si jerapah tuh bilang,
tentu saja pasti aku yang menang dong gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Kelinci yang dari tadi tanya. Mengunyah wortel ikut berbicara, kamu jangan sombong jerapah. Untuk kawan-kawan, ayo kita ikut sayembara ini dengan baik dan bijak. Oke. Terus? Di pagi yang cerah semua binatang berkumpul di depan istana dan tibalah raja hutan mengarahkan rakyatku semua para peserta harus memetik anggur kuning yang berada di atas bukit dan memberikannya kepada putri. Oh gitu. Oke, terus? Jerapah yang dari awal yakin akan memenangkan sayembara ini dengan bangganya berkata, lihat saja, aku pasti akan memenangikannya. Mengapa? Memenangkannya. Oke, terus? Lihat saja nanti jerapah, pertandingan belum juga dimulai, ucap kelinci. Oh gitu. Terus? Pertandingan pun dimulai. Semua binatang dengan sigap berlari menuju bukit, namun sayang baru separuh perjalanan hampir semua binatang menyerah karena medan yang sangat sulit. Oke. Terus? Kini tinggal jerapah dan kelinci yang bertahan. Jerapah di posisi terdepan. Ya. Kemudian disusul oleh kelinci, namun tiba-tiba kaki jerapah kaku, tidak bisa digerakkan. Ia pun akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Oh gitu. Siapa itu tadi, si kelinci ya? Jerapah. Oh, jerapah nggak bisa melanjutin pertandingan? Nggak bisa. Oh, terusin, ayo. Akhirnya hanya kelinci yang bisa bertahan dan dengan mudahnya bisa mengambil buah anggur kuning. Saat ia kembali ke istana, ia bertemu dengan jerapah yang sedang kesakitan. Jadi siapa yang dapat anggur kuning? Ya. Dapat anggur kuning siapa? Kelinci. Oh, kelinci. Terus? Jerapah, apa yang terjadi padamu? Tanya kelinci. Kakiku sakit sekali, aku kera, mungkin aku tadi terlalu semangat hingga aku lupa untuk pemanasan, kata jerapah. Oke, terus? Semua binatang sudah berkumpul di depan istana menunggu kedatangan kelinci dan jerapah, dan tak lama berselang kelinci dan jerapah datang berjalan bersamaan. Lalu kelinci menyerahkan anggur itu ke raja hutan. Terus? Anggur kuning itu segera
di Di apa? Mana coba? anggur kuning itu segera diberikan kepada anak raja. Oke. Sang anak pun langsung memakannya. Tak berselang lama sang anak raja sembuh dari penyakitnya. Ia pun begitu senang. Oke, terus? Sang singa begitu senang melihat anaknya sehat kembali. Semua binatang juga bersorak Oleh. kegirangan. Kemudian sang raja singa segera memberikan hadiah yang dijanjikannya kepada kelinci. Ya, terus? Sementara itu jerapah langsung mendekat ke kelinci. Ia berterima kasih telah menolong. Tadi ia juga berjanji tidak akan berlaku sombong lagi. Terus? Udah habis. Udah habis. Ya. Nah, teman-teman ya. Win tadi udah baca nih. Udah. Udah baca buku cerita yang judulnya nih Kesombongan Jerapah. Jadi, intinya Kakak ada jangan sampai kita itu kayak si jerapah tadi ya. Iya. Belum apa-apa sudah sombong ya. Iya. Akhirnya kan dia udah ngomong kalau nggak mungkin aku kalah. Aku pasti menang gitu kan. Ya. Dia udah angkuh tuh, udah sombong. Tapi ternyata apa? Dia kakinya sakit, kram, nggak bisa ngelanjutin pertandingan. Akhirnya kan dia kalah sama si kelinci. Kan kata si kelinci tadi bilang dia ya, Iya. jangan sombong jerapah, kita harus bijak, kita harus ini. Nah itulah, jadi di dalam buku ini juga banyak pelajarannya ya teman-teman ya. Iya. Artinya kita nggak boleh sombong, harus tetap bijak, rendah hati. Karena kita kalau sombong tuh nanti kita seperti si jerapah ini nih, ya. Oke, teman-teman. Nah ini bukunya ini bagus, banyak ceritanya tuh bagus karena banyak nasihat di dalamnya. Nah teman-teman juga nih di dalamnya ini kan di dalamnya ini sudah ada 2 bahasa nih, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa sambil belajar juga bahasa Inggrisnya ya. Nah gitu. Nah sekarang kakak nih kakak baca buku di sini. Nah ini bagus nih, di sini judulnya ini. Mama, Papa. Ini judulnya nih, Persahabatan Kucing dan Tikus. Jadi Bapak tolong. nggak betul nih kalau tikus sama kucing itu berantem mulu nih. Buktinya nih si kucing sama tikus di buku ini bersahabat, ya kan? Nah sekarang nih kakak nih baca nih, coba. Ayo kak, baca yang benar, ayo duduk, ayo. Win aja. Ayo kakak lah sekarang, ayo. Kakak nggak mau. Win tadi udah, ayo. Kayak anak kecil. Ya emang masih kecil, emang udah gede. Remaja. Remaja masih SD. Coba SD kelas 5. mulai dari pertama, bacanya yang benar. Baca cerita yang benar, kayak baca cerita orang. Jadi ada nadanya, ada berhentinya di mana, kayak gimana. Coba ayo belajar dong, ayo. DIS. 1, 2, 3. Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Ya. Ia berlarian ke sana kemari mengejar mangsanya. Tak lama berselang muncullah tikus tak jauh dirinya. Jangan buru-buru lah, tapi pakai perasaan, bacanya itu pakai intonasi gitu. Coba. Sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Ya. Tak perlu repot-repot mencari. Agak kenceng dong. Tak perlu repot-repot mencari makanannya. Ternyata makananku datang sendiri, pikir sang kucing.
Sementara tikus yang mengetahui di situ ada kucing, nampak ketakutan. Aduh, ternyata ada kucing di sini. Bisa dimakan aku nanti. Oh, itu si tikus ngomong ya? Ya. Ya, terus? Gumamnya. Oh, gumamnya si tikus tuh. Terus? Tikus pun berniat lari. Mata kucing sudah menatap tikus dengan tajam. Tatapan yang ingin melahap tikus. Tikus yang mengetahui hal itu agak kenceng dong ngomongnya, kenceng yang jelas ngomongnya, coba ayo. Segera dengan cepat pergi meninggalkan kucing. Ya. Terus? Kucing berusaha mengejarnya, namun tikus itu berhasil lolos. Ya. Waduh, gagal aku mendapatkan makanan enak hari ini. Gumam kucing dengan geramnya. Ya. Sementara itu, tikus yang berhasil lolos tadi nampak terengah-engah, nafasnya naik turun. Syukurlah aku bisa lolos dari kucing itu. Kalau tidak bisa jadi santapannya aku. Ya, terus. Keesokan harinya sang kucing kembali berburu mangsa dan sudah beberapa hari ia tidak mendapatkan makanan apapun. Ya. Perutku lapar sekali. Hari ini aku harus mendapatkan makanan, pikir sang kucing. Terus? Karena kelaparan, ia terus masuk ke dalam hutan. Ia begitu tak sabar untuk menemukan mangsanya. Hingga tanpa sadar, ia memasuki sarang anjing galak. Hai kucing, kenapa kamu masuk ke sarangku? Teriak anjing. Kucing begitu terkejut, ia tidak dapat lari. Kalau mundur ia akan masuk jurang. Bagaimana ini? Tamatlah riwayatku hari ini, pikir kucing. Apa kamu mau mengantarkan dirimu untuk jadi santapanku, wahai kucing? Bentak serigala. Di saat kucing sudah terjepit, tiba-tiba datanglah rombongan tikus menolong kucing. Sedangkan anjing melarikan diri karena takut dengan kedatangan tikus yang begitu banyak. Saat kucing akan terperosok ke dalam jurang, puluhan tikus berhasil menarik tubuhnya ke atas. Sungguh kucing senang sekali berhasil lolos dari serigala dan selamat dari jurang. Terus? Kucing sangat berterima kasih kepada kawanan tikus yang telah menolongnya. Tanpa pertolongan mereka, mungkin riwayat hari ini sudah habis. Terima kasih banyak tikus, kalian sudah menyelamatkan aku. Entah apa jadinya jika kalian tidak datang menolongku, kata kucing. Sama-sama kawan, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Bukankah begitu kawan? Jawab tikus. Iya kawan, mohon maaf, kemarin aku mau memangsamu, ujar kucing. Sejak saat itu tikus dan kucing menjadi sahabat. Mereka saling membantu di saat ada kesulitan. Shadaqallahul adzim. Kayak ngaji aja. Nah, ini juga sama nih kayak tadi nih, kayak ceritanya si kesombongan jerapah. Jadi ternyata apa yang dipikirkan si tikus awalnya si kucing mau makan, akhirnya nggak jadi. Karena si tikus akibat si tikus nolongin si kucing, akhirnya kucing itu kan awalnya niat mau makan jadi baik. Nah, itulah kenapa kita harus saling tolong menolong sama sesama, tolong menolong sama teman, sama saudara. Jadi mereka pun akan baik ke kita. Nah, gini nih, Queen sama kakak nih ya. Kalau baca cerita itu belajar dengerin ya. Kalau baca cerita itu kan tadi Bapak bilang harus ada nadanya, ada intonasinya, ada tanda-tandanya kan gitu. Jadi kayak gini, misalkan nih kita contohin yang persahabatan kucing dan tikus ini ya. Kan gini, ya. Di sebuah hutan terlihat seekor kucing sedang berburu makanan. Ia berlarian ke sana kemari mengejar mangsanya. Tak lama berselang,
muncullah tikus tak jauh darinya. Nah, jadi ada intonasinya kayak kita cerita aja. Terus sang kucing begitu gembira melihat kedatangan tikus. Tak perlu repot-repot mencari makanan. Ternyata makananku datang sendiri, pikir sang kucing. Jadi kan si kucing ngomong tuh, jadi nadanya si kucing ngomong kayak gimana gitu. Nah, terus kan tadi ada lagi, nah si tikus kan jawab ngomong gini, aduh, ternyata ada kucing di sini, bisa dimakan aku nanti. Gumamnya gitu. Jadi kan si tikus itu ketakutan. Nah, ngomong ketakutan tuh kayak gimana gitu. Aduh, aku ketakutan. Nah, kan di sini ada titik, ada koma. Nah, jangan ada titik, ada koma. Misalkan di sini ada koma nih. Aduh, ternyata ada kucing di sini, bisa dimakan aku nanti. Padahal kan di sini ada koma nih. Jadi harus berhenti dulu sebentar. Aduh, ternyata ada kucing di sini, bisa nah, kan gitu. Aduh, ternyata ada kucing di sini, bisa dimakan aku nanti. Gitu ya. Belajar. Nanti besok kan ini baru 2 ya. Ya, buat teman-teman baru 2 ya, baru persahabatan kucing dan tikus sama si kesombongan jerapah. Nah, ini kan masih ada 4 lagi, kita sambung lagi besok ya. Oke, ada si kancil melawan harimau, landak yang kesepian, burung onta dan puas suari, si kancil dan serigala. Jadi kita besok cerita lagi, atau nanti kita suruh si Blue Band, kalau enggak si Cici yang baca ya. Oke. Besok ya. Oke deh kalau gitu. Makasih ya teman-teman sudah dengerin Queen baca cerita, kakak baca cerita. Jadi nanti perbaiki lagi ya intonasinya, belajar lagi tuh, makanya perlu belajar semuanya ya. Oke deh teman-teman, makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya sampai warna abu-abu. Dadah. Nah, yo dibantu ya biar kita semangat terus bikin konten. Dadah.